Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel 11. Di video sebelumnya kita udah belajar Laravel 11 tentang query builder untuk create data. Khususnya untuk tutorial ini adalah create data block. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Ini yang udah selesai, ada data-data blok atau halaman blok yang menampilkan block list atau data-data blok yang ada di database kita. Terus kita udah bikin fitur add new untuk menambah blok baru. Ketika berhasil title 8, terus isi aja save, maka berhasil nambah data. Terus kita juga udah bikin validasinya. Jadi kalau misalnya gagal, nanti ada tampilan tidak berhasil atau error kayak begitu. Kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya, pasti udah tahu tentang ini. Kalau kalian belum tahu, ya berarti kalian belum nonton. Silakan nonton dulu video aku sebelumnya yang membahas tentang create data menggunakan query builder. Oke, untuk selanjutnya kita bakal ngelanjutin ya pembahasan kita masih tentang Laravel, yaitu aku mau bikin fitur untuk mendapatkan data secara spesifik atau mendapatkan data satu aja sesuai yang dipilih. Mungkin kalian bisa lebih jelas kalau aku bilang get detail data. Contohnya nanti aku bakal tambah di sini view. Ketika tombol atau tulisan view diklik, maka pindah halaman untuk menampilkan khusus untuk blok yang titlenya 8. Ada titlenya, ada description-nya, ada tanggal dibuatnya, dan lain-lain. Nah, itu yang bakal kita bikin untuk video kali ini. Oke, kalau misalnya ada waktu lebih, kita bakal coba bikin fitur update data juga. Tapi kalau nggak ada waktu lebih, waktunya pas-pasan, kita bakal bikin fitur view detail data aja ya. Untuk update mungkin bisa di video selanjutnya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Silakan kalian buka aplikasi Laragon kalian. Kalau udah muncul aplikasi Laragon, kalian tekan button Start All aja untuk memulai Apache dan MySQL kalian supaya project Laravel kalian bisa berjalan dan dibuka di browser. Kalau udah muncul ini berarti tandanya Laragon kalian udah berjalan ya. Kalian bisa close aja dan coba kalian buka nama project kalian .test. Karena aku bikin nama project aku adalah Laravel 11 untuk nama folder projectnya, maka aku tekan aja Laravel 11.test, maka munculnya kayak gini. Karena kita udah bikin endpoint block, jadi kita bakal punya kayak begini tampilannya. Oke, nah di sini udah aku liatin tadi di awal kita udah punya add new untuk fitur create data block baru. Sekarang kita bakal bikin fitur untuk melihat data secara detail. Kalau sekarang kan kita cuma ngeliat title-nya doang. Nah, aku pengen ketika diklik, muncullah title-nya apa, description-nya apa, tanggal dibuatnya kapan, dan aku ada rencana sih nampilin autornya. Tapi karena kita belum bikin autor, belum bikin fitur user login, terus fitur create data harus login dulu biar tahu autornya siapa. Karena belum ya itu semua, maka kita bakal asal-asalan dulu atau hardcode dulu untuk autornya. Nanti setelah kita bikin fitur login, aku mau update struktur table blocks kita supaya ada autornya. Jadi tahu siapa yang create blok ini. Tapi untuk sekarang biarin aja dulu karena kita belum bikin fitur login. Oke, balik lagi kita bakal bikin tombol atau tulisan aja di sini view untuk pindah halaman dan menampilkan data secara detail apa yang kita klik. Oke, buka text editor kalian. Kalau aku sih VS Code. Terus kalian buka file blockblade.php. Halaman ini kalian buka di VS Code kalian. Seharusnya kalian bisa buka filenya di block.blade.php namanya. Kalau kalian nggak tahu lokasinya, kalian bisa lihat di sini. Resource, views, terus block.blade.php. Nah, aku closein aja yang lain. Ini dia halaman yang lagi kalian lihat sekarang, block list. Ini.
Nah, karena kita mau nampilin tulisan view di sini, aku bisa nambahin di bagian action. Kalian lihat, kita punya header action, kalian cari action ini. Action adalah table header ke 1, 2, 3. Berarti kalau kalian mau nambahin, kalian lihat table row yang ketiga. Lihat, table row 1, table row 2. Sebentar, aku lihat. Bukan. Ini call span 3 ya. Ini nggak dihitung karena ini if datanya nggak ketemu. Berarti mulai hitung dari yang ini. Sorry, bukan table row, aku salah. Tapi table data. TD ini kalau nggak salah kepanjangannya table data. Nah, sekali lagi, action ini adalah table header ketiga. Berarti kita cari di table data yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, ini dia. Kalian lihat ada edit dan delete. Pas, edit dan delete ada di sini. Nah, kita bakal nambahin tulisan view. Ya udah, sebelum edit kita tambahin view, spasi, pipe, spasi. Udah, save. Sekarang kita udah punya tulisan view di action kita. Nah, sekarang aku mau ketika kita klik view, pindah halaman. Untuk itu kita bakal bikin roots-nya dulu. Kalian lihat di folder roots, terus web.php, kita bakal nambahin sesuatu. Yaitu root.2.2, metodenya get karena kita cuman pindah page dengan membawa data nantinya. Kita kasih nama blog. Nah, di sini kita harus panggil ID-nya. Sebenarnya kalau kalian tahu ada yang namanya slug, yaitu menyimpan title atau nama atau terserah kalian. Tapi untuk sekarang kita nggak pakai slug, kita pakai ID. Jadi nanti kalian aksesnya bisa blog 1 detail, blok 2 detail, tergantung dari data apa yang kalian klik view-nya. Misalnya view ini title 5, kalian cari di database, kalian cari di database 5, berarti nanti dia bakal blok 5 view, maka data inilah yang bakal muncul ke tampilan website kalian. Oke, jadi di sini udah blok ID-nya. Nah, di sini tinggal ditambahin detail. Mungkin kayak begitulah ya, bisa kita namain. Nah, setelah itu, habis endpoint-nya kita sebut, kita panggil nama controllernya, yaitu block controller .2.2 class. Nah, nama metodenya yang kita panggil adalah detail atau enggak show. Show lah ya. Karena kalian bisa lihat sendiri di dokumentasi untuk menampilkan detail data pakai metode show. Nggak harus, nggak wajib, cuman biasanya pakai ini show. Oke, kita udah bikin roots-nya, sekarang kita bikin method show di controller ini, block controller. Oke, kita ke bawah, scroll aja, kita bikin function show, kita nangkap ID-nya, ya udah $ID kayak begitu. Nah, sekarang aku bakal coba return $ID. Apa yang terjadi? Save. Nah, sekarang karena kita belum edit ini tampilan ini, jadi ketika aku klik belum ada yang terjadi. Kita harus bikin sesuatu dulu. Oke, balik lagi ke halaman blog.blade.php. Di bagian view ini kalian bisa tambah ahref, misalnya kayak begitu ya. Tutup A-nya jangan lupa. Nah, kalian perhatiin anchor-nya atau ahref-nya harus ada di dalam view ini. Jadi view-nya aja yang di dalam ahref, untuk edit sama delete nggak usah. Nah, kalau kalian lihat save, kalian bakal lihat kayak begini hasilnya. Tuh, view kalian bakal ada tulisannya biru dan ada garis bawah. Nah, ini tandanya adalah anchor. Kalau kalian klik bisa pindah sesuai yang kalian tuju. Oke, ini sebenarnya bisa dikasih apa ya? Kasih CSS, misalnya kalian nggak mau ada garis bisa, mau tulisannya berwarna bisa, tapi untuk sekarang nggak usah dulu. Oke, biarin aja kayak begini style tulisannya. Nah, sekarang aku mau dia pindah ke halaman atau ke roots yang udah kita bikin tadi, yaitu block ID detail. Nah, kita bisa pakai kayak begini. Sebentar, kalau nggak salah aku udah ini lihat URL bla 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 bla. Ini dia contohnya teman-teman, kalian bisa ikutin ini. Berarti kita harus kasih di ahref ini message dulu. Kita panggil bawaan ya URL ini, bawaan dari Laravel. Terus kita sebut deh mau kemana. Karena endpoint yang kita bikin adalah block ID detail, maka kita bisa ketik block
garis miring. Nah, ID-nya ini berapa? Misalnya 2 nantinya. Terus detail. Udah, sekarang save. Kita refresh. Maka kalau aku klik, yang terjadi adalah pindah ke 2 detail. Maka yang diklik, yang dimunculin 2. Nah, ini kan masih hardcode. Kita bisa menggunakan data yang sebenarnya. Jadi bisa didapetin dari data blok ini. Kalau kita lihat di database, kita punya title, description. Kita butuh ID. Berarti kita bisa menuliskan di sini ahref blok 2-nya ini diganti dengan $blok panah ID. Kayak begitu. Oke, kita coba. Tapi karena ini PHP ya, bukan PHP, variabel, kita harus bedain dari string ini. Jadi kita harus pakai concat dulu. Titik-titik. Di dalam titik ini kita kasih $blok ID. Udah selesai. Save. Kalian lihat, refresh, back dulu, refresh. Nah, kalau aku yang title 8, aku klik view, maka pindah ke ID-nya 40. Karena title 8 ini ID-nya 40. Lihat ya. Nih, title 8 ID-nya 40. Oke, ngerti ya? Sekarang aku back, muncul lagi, aku klik yang Geography ini, view. Kalian lihat hasilnya adalah ID-nya 30. Karena apa? Ya, karena yang kita klik di database ID-nya 30 nilainya. Oke, nice. Kita udah dapat ID ini dan endpoint-nya juga udah dapat. Ketika diklik juga udah pergi ke halaman yang kita mau. Oke, untuk sekarang ini aja dulu. Pastikan kalian bisa pindah ke roots ini. ID, blok ID detail, terus munculin detailnya ini. Nah, pastiin aja dulu kalian bisa sampai sini. Lanjut, sekarang kita bakal mendapatkan atau mencari data sesuai dari yang kita pilih. Misalnya ID-nya 39, kita bakal nyari datanya. ID 39 itu datanya apa? Title-nya apa? Description-nya apa? Created-nya, add-nya kapan? Itu yang mau kita coba cari. Oke, kita lihat ke text editor kita. Untuk method show, kita cuma return ID aja. Kita bakal mendapatkan data blok dari ID ini. Nah, aku bakal hapus, kita bakal mendapatkan data. Kita bisa menampung ke dalam variabel, terserah aja, tapi biar nyambung atau biar masuk akal namanya, aku bakal kasih $blok untuk variabelnya. Sama dengan aku bakal panggil query builder db.2.2 table. Kita bakal berurusan dengan table yang namanya blocks. Kayak begini. Nah, di blocks kita ngapain? Kita bakal nge-get data. Contoh kayak gini. Kita bakal return $block. Save, refresh. Kalian lihat datanya ada banyak. Kenapa? Karena kita nge-get tanpa adanya where. Kalian tahu ya, query. Kalau pakai where berarti mendapatkan data yang memenuhi syarat where itu aja. Karena kita mau mencari data yang ID-nya adalah ini 39 yang lagi kita pilih, maka kita harus menambahkan where di sini sebelum get. Oke, kita coba where. Nah, kita tambahin, kita mau nyari ID sama dengan. Nah, sama dengan ini kalian bisa kayak begini, sebutin $ID, atau supaya singkat sama dengan ini bisa kalian nggak usah sebut, eksplisit aja dengan kayak begini. Ini artinya adalah sama dengan. Jadi where ID sama dengan $ID, kayak begitu. Kalau aku tunjukin tadi get ya, ini sebenarnya kalau get salah teman-teman. Aku cobain aja dulu, save, refresh. Nah, lihat, kalau get sebenarnya nggak salah tapi nggak tepat. Kalau kalian lihat di sini berupa array, kita nggak mau itu terjadi. Kan kita tahu data yang mau kita ambil cuma satu data. Untuk apa? Tipenya array. Untuk apa? Dalam bentuk array. Nah, jadi kita nggak mau dalam bentuk array. Get ini bakal menghasilkan data dalam bentuk array. Kita nggak mau itu. Kita maunya satu data aja, jadi kita bisa ganti dengan first. Nah, ini artinya apa? Artinya kita mau mencari data di mana ID-nya adalah ID yang dipilih. Terus aku mau first, yaitu data pertama aja, satu aja yang muncul. Jangan lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, itu bakal berbentuk array kayak begini. Nah, kalau first kayak gini hasilnya, lihat di sini ada array ya, kurung siku. Kalau kalian lihat tuh ada kurung siku. Nah, sekarang kalau aku pakai first, aku refresh,
kurung sikunya udah hilang. Jadinya kayak objek gini aja, satu data doang. Nah, ini yang kita mau. Jadi, kita udah berhasil mendapatkan data yang kita pilih. Kalau 39 ya udah berarti datanya title 7. Coba aku pilih yang ini. Yang terjadi adalah title-nya ini Seografi bla 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 bla, description-nya ada dan lain-lain. Nah, tergantung apa yang dipilih oleh user, munculnya apa juga. Kayak begitu. Nah, berarti dengan begitu query builder kita udah berhasil. Tinggal kita oper ke dalam sebuah file untuk menampilkan data kayak begini. Oke, bukan kayak begini ya pastinya. Pokoknya bisa dilihat dari website kita. Ada tampilannya gitulah. Oke, berarti kita udah mendapatkan datanya. Kita pindah membuka suatu file baru. Nah, kita bakal bikin file baru untuk detailnya. Kita perlu bikin di folder resource, views. Kalian klik kanan di folder views, new file. Bikin aja nama filenya adalah blog-detail.blade.php. Nah, aku cobain H1. Ups. Kayak biasa ya. Kayak gini. Bukan, serunya sekali aja, terus pilih yang paling atas tanda 1. Oke, di sini aku bakal bikin nanti aja. Aku tambah H1, ini halaman detail blog. Oke, save. Nah, sekarang kita mau pindah ke halaman blog detail setelah mendapatkan data yang kita mau. Berarti kita jangan pakai return $blog, kita bikin return, aku lupa, kita lihat view. Panggil namanya view, panggil nama filenya yaitu blog-add. Udah kayak begitu aja. Kita coba save dan refresh. Aku bakal view untuk yang Seografi lagi. Klik. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kayak begini teman-teman. Kita pindah ke blog add, yaitu halaman ini. Nah, udah benar. Kita codingannya return view, tapi kita salah untuk memanggil nama filenya. Kita kan bikin blog detail ini. Berarti yang kita panggil harus blog detail. Tadi aku salah sebut ya. Save. Sekarang back, aku refresh, aku klik ini. Seografi lagi. Pindah ke halaman detail. Nice. Berarti ini udah berhasil return view-nya. Aku mau kita membawa data yang udah kita pilih. Kan data 30, untuk bloknya data 30, ID-nya seharusnya aku berhasil membawa data ini dan data ini ke halaman view kita ini. Gimana caranya untuk membawa data itu? Ya udah, kita kan udah mendapatkan datanya, berarti kita tinggal bawa aja. Untuk membawanya kalian bisa contoh yang index ini. Kalian lihat return view, kita bawa datanya dalam bentuk array, terus key-nya apa, data yang mau dibawa apa. Jadi kalian kalau mau bikin bisa kayak begini. Blok detail kayak begini dalam bentuk array atau kurung siku, kalian sebut key-nya apa. Karena aku mau lebih masuk akal namanya, ya udah key-nya adalah blok karena ini tentang blok. Oke, blok diisi dengan apa? Kalau nggak salah kayak begini ya, $blok kayak begitu. Oke, sekarang kita udah berhasil membawa data blok yang udah kita cari ini ke halaman blog sorry bukan ini, tapi blog detail.php ini. .blade.php kita udah berhasil membuat data tersebut. Berarti di sini bisa aku save dulu ya yang method show ini, save. Terus blog detail $blog udah ngebawa, pindah ke sini. Nah, kita mau ngelihat apakah data kita itu udah berhasil didapatkan oleh file blog detail ini. Caranya aku bakal bikin aja di sini message, aku bakal panggil $blog kayak begitu. Save. Kita lihat refresh. Must be string std class given. Ada yang salah di mana teman-teman? Kayaknya di sini salah. Penulisannya benar, $blog return view blog detail $blog. Sebentar, aku melakukan percobaan. Nah, di sini salah teman-teman. $blog di sini nggak kebaca. Kenapa nggak kebaca? Padahal ini udah ada blog detail. Ini dia. Agak aneh ini. Sebentar aku lihat. Blok detail membawa blok $blog, berarti di sini aku $blog juga. Kenapa error? Save, refresh. Tuh.
HTML special char must be string std class given. Kayaknya ada yang salah deh ya. Ups. Sebentar, aku lihat dulu. Block controller show manggil data blocks where ID dapat datanya, terus return view block detail kirim blok ini benar sama return view block detail panah dapat datanya, terus nyampe sini error. Nyampe sini error, kenapa ya? Sebentar, message di sini mana tadi? Ini dia blok udah dioper ke sini. Seharusnya udah sih, kenapa ya? $block save. Coba aku ganti namanya. Jangan blok tapi AAA kayak begini. Terus di sini aku ganti juga jangan blok tapi AAA. Save, refresh. Sama aja. Kenapa ya biasanya nggak begini? Cobalah aku cari dulu ya kenapa ini kayak begini. Setelah aku coba-coba ternyata query kita ini udah benar. Salahnya di sini teman-teman. Jadi ternyata di view atau di blade ini nggak bisa mencetak $block gini aja. Coba ya kalian lihat di sini hasilnya expected-nya type-nya string, tapi kita ngasihnya std class. Jadi supaya nggak error apa? Kita nggak bisa nyetak kayak begini. Kita harus menyertakan key-nya atau propertinya. Misalnya title, ya udah kita $block title muncul tuh. Terus description juga begitu. Lihat, muncul. Nah, jadi kesalahannya adalah di blade nggak bisa menampilkan kayak begini. Masih std class nggak bisa ya. Kita harus memanggil propertinya. Jadi, bawaan dari situnya. Udah, biarin aja. Langsung aja kita desain, kita mau nampilin apa di sini. Oke, karena kita mau nampilin detail, jadi aku bakal nampilin judul dari bloknya, terus isi atau deskripsinya, terus di bawahnya tanggal dibuat dan siapa pembuatnya. Tapi sekali lagi, karena kita belum bikin kolom untuk author di table block, kita belum bisa. Jadi aku mau bikin hardcode aja by admin kayak begitu. Nanti mungkin di video kedepannya kita bakal tambah satu kolom lagi, yaitu reference ke table user supaya tahu siapa autornya kayak begitu. Sekarang hardcode. Oke, aku mau kita import atau mengincludekan bootstrap, copy bootstrap kita ke dalam project ini. Terus kita coba ya. Sebentar. Save. Nah, kita lihat refresh. Nih. Oke, kita ganti jadi title dulu. Nah, nice, ini udah jadi bootstrap kita. Aku mau dia ada di tengah, berarti kita ikutin aja dari block.blade.php. Kita copy kelas ini, kelas mt-nya sampai h1-nya. Kita copy aja, kita paste langsung di sini. Nah, terus kita tutupin tag-nya. Kayak begitu aja. Save, kita lihat, refresh. Udah ke tengah. Nah, sekarang aku mau kecilin, jangan H1, kegedean kalau H1. Biarin dia jadi H2 aja. Oke, aku mau block list ini diganti dengan title dari blocks yang lagi kita lihat detailnya. Berarti di sini aku bakal panggil message $block title. Kayak begitu aja. Save. Lihat. Nah, udah jadi. Ini titlenya. Nah, sekarang aku bakal bikin body-nya. Untuk body-nya sederhana aja, aku bikin dalam bentuk paragraf kayak begini aja. Atau aku tambah div kayak begini. Anggap aja nanti namanya ini kelas body block kayak begitu ya. Atau block body, terserah. Jadi di sini aku dalam bentuk paragraf aja untuk description-nya. Langsung panggil $block description, save,
refresh. Nah, ini dia. Aku ganti ya yang agak panjang sedikit untuk blocks yang mau kita lihat detailnya. Mungkin ini view. Nah, agak panjang sedikit nih description-nya. Mungkin kalian bisa bikin description-nya banyak, beberapa paragraf kayak begitu ya, tapi karena ini di database-nya adanya cuman ini doang, ya udah nggak apa-apa, anggap aja ini bagus halaman blog kita. Oke, next udah ada description. Aku mau di sini tanggal dibuatnya dan siapa pembuatnya. Di table kita ada created at, berarti kita tinggal panggil created at aja sebagai tanggal dibuat blog ini. Oke, berarti masih di dalam body block. Aku bikin lagi sebuah div. Div lagi aja ya. Nah, di sini kita panggil created at-nya $block created at. Save, lihat. Nah, aku nanti mau di kanan, ini biarin aja dulu. Ada jamnya. Terus aku mau di sini ada div lagi. Tulisnya by admin. Ini masih pura-puranya aja ya, hardcode. Nantinya kita pakai reference ke table user. Untuk sekarang masih hardcode aja. Oke, aku mau pindahin ini ke kanan. Berarti kita bisa dengan mudah menggunakan flexbox. Kita kasih dflex kayak begitu. Terus kita kasih flex column. Coba save, refresh. Oke, sekarang kita mau taruh ke kanan. Kalau kita pakai kolom berarti kita bisa pakai align item center. Oops, kok center? N maksudnya, supaya ada di kanan. Nice, kayak begini aja. Oke, anggap aja ini tampilannya bagus. Jadi kayak begini teman-teman, tampilan dari halaman ini kita. Apa namanya? Halaman blog detail kita. Jadi silakan kalian ikutin ya. Yang error tadi benerin. Sebenarnya nggak error sih, cuman pemanggilannya aja. Jadi nggak bisa manggil $block, harus menggunakan properti yang mau dipanggil kayak begitu. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang cara mengambil data detail atau mengambil satu data aja dari database menggunakan query builder. Nanti kalau kita udah belajar tentang models dan eloquent ORM, kita bakal lebih gampang lagi, nggak usah ngetik panjang-panjang untuk query-nya. Nah, nanti sabar, untuk sekarang kita kan lagi belajar query builder dulu. Jadi query builder untuk get data atau show data ya, show data detail, satu biji aja yang di show, udah selesai kayak begitu aja. Jadi sesederhana itu aja teman-teman caranya. Oke lah, jadi kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.